Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Shalom dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibu percaya bahwa kita semua saling merindukan satu dengan yang lain. Dan kita akan memulai sekolah minggu kita setelah melewati masa pandemi yang cukup berat bagi kita. Nah, sebagaimana anak-anak lihat tadi, sebelum memulai, ibu membuka masker. Dan itu sebagai petunjuk bagi anak-anak bahwa jangan lupa selalu memakai masker ya, dimanapun anak-anak berada. Oke, karena sudah sangat rindu, maka kita mulai pelajaran sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu ya, duduk yang manis ya sayang. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk bertemu kembali dengan anak-anak yang kami rindukan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, pakailah hamba-Mu ini dan juga berkati hati semua anak-anak supaya mereka rindu kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang Ibu kasihi, ada salam dari semua guru sekolah minggu bagi kita semua. Salam rindu di dalam Tuhan Yesus. Nah, pada pagi hari ini Ibu Ilis akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Karena bacaan ini panjang, nanti setelah anak-anak menonton siaran ini, anak-anak boleh membacanya sendiri. Di mana di dalam Yohanes pasal 2 diceritakan tentang pertama kali Tuhan Yesus melayani. Dia melakukan mujizat pertama kali di Kana di Galilea. Anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana setelah Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, maka pada hari yang ketiga ada acara atau kegiatan pernikahan di Kana. Di dalam kegiatan itu, keluarga yang melakukan pernikahan mengundang Tuhan Yesus juga untuk hadir dalam pernikahan itu. Dan di dalam pernikahan itu, Tuhan Yesus juga bersama-sama dengan mamanya hadir. Jadi Tuhan Yesus tidak sendiri, Tuhan Yesus juga pergi bersama dengan mamanya. Ini sebagai bukti bahwa keluarga Tuhan Yesus saling mengasihi, sehingga dimanapun anak berada, dia selalu ingat dan menyertakan orang tuanya. Apakah anak-anak di rumah selalu bersama-sama dengan orang tua, mengasihi papa dan mama, adik dan saudara ya? Itulah kita di dalam keluarga Kristen. Tetapi di dalam bacaan dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, khususnya kita lihat bahwa ketika mereka sedang pesta dalam pernikahan itu, tiba-tiba ayat ketiga mengatakan bahwa mereka kehabisan anggur. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba anak-anak bayangkan kalau anak-anak punya acara ulang tahun, lalu tiba-tiba lauknya habis atau nasinya habis. Anak-anak menjadi malu atau tidak? Ya, tentunya menjadi gelisah. Ya, ih mama nih lagi ulang tahun, orang banyak, lalu tiba-tiba nasi habis, daging habis, atau kue ulang tahunnya tidak cukup, pasti anak-anak pun gelisah ya. Ya, begitu juga dengan keluarga yang ada di Kana. Ketika mereka kehabisan anggur, mereka menjadi gelisah, merasa tidak enak, merasa malu, merasa takut kalau nanti tamunya pulang atau mungkin tamunya mengolok-olok mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan mamanya? Mamanya memiliki sebuah inisiatif. Di dalam ayat yang ke-6, mama dari Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan dari pesta itu bahwa silakan kalian mengisi tempayan-tempayan yang kosong dengan air penuh, supaya kalian bisa melihat nanti apa yang terjadi. Nah, para pelayan-pelayan itu tidak membantah, mereka tidak bertanya lagi. Mereka lalu taat kepada mama Tuhan Yesus. Mereka lalu mengisi semua tempayan-tempayan itu dengan air. Sehingga yang terjadi adalah ketika tempayan-tempayan itu penuh dengan air, maka mama Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus melakukan sebuah mujizat di mana semua tempayan-tempayan itu airnya berubah menjadi anggur. Nah, ketika airnya sudah berubah menjadi anggur, maka anggur itu disiapkan, disajikan kepada semua tamu-tamu yang ada. Dan yang terjadi, mereka berkata bahwa anggur yang ini jauh lebih enak daripada anggur sebelumnya. Ini menunjukkan anak-anak bahwa di dalam keadaan yang sulit, ketika kita
menghadirkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita dan kita taat kepada apa yang menjadi kewajiban kita, maka kita akan mengalami ketenangan, kita akan mengalami sukacita. Itu juga yang dialami oleh keluarga dari pengantin yang ada di Kana. Ketika mereka melakukan pernikahan dan mereka menghadirkan keluarga Tuhan Yesus dan mereka juga taat kepada apa yang disampaikan oleh nama Tuhan Yesus, maka masalah yang begitu rumit boleh menjadi ada jalan keluar bagi mereka dan mereka menjadi tenang, senang dan sukacita. Dan mereka juga tahu berterima kasih kepada Tuhan. Adik-adik atau anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita semua berada dalam keadaan yang sangat sulit ya. Bukan anak-anak sendiri, tetapi kita semua umat manusia di dunia berada dalam keadaan yang sulit. Sudah beberapa bulan kita dibatasi gerakannya oleh pandemi COVID-19. Anak-anak tidak bisa datang ke sekolah minggu, kemudian tidak bisa ke sekolah, tidak bisa berkumpul dengan teman-teman, mau makan, mau minum semua harus benar-benar teliti supaya tidak terkena virus yang sangat berat ini. Tetapi anak-anak, Ibu menganjurkan kepada kita supaya kita jangan terlalu memiliki rasa takut yang berlebihan, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjaga, menyertai dan melindungi kita. Asalkan anak-anak tetap setia dan ingat kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus dengan berdoa dan membaca Alkitab. Jangan musim corona di rumah aja lalu setiap hari hanya main game ya. Jangan lupa berdoa dan baca Alkitab. Dan kedua, harus taat kepada papa dan mama. Kalau papa dan mama bilang jangan terlalu keluar, jangan suka bermain jauh-jauh ya, harus taat kepada papa dan mama. Juga taat kepada protokoler kesehatan yang ada ya, yang diberikan oleh pemerintah, di mana kita masuk keluar rumah harus cuci tangan, sering-sering cuci tangan, memakai masker dan jaga jarak, dan tidak boleh berkumpul sembarangan. Seperti para pelayan-pelayan di pesta tadi, mereka taat kepada Tuhan Yesus sehingga mereka memperoleh solusi terhadap persoalan itu. Dan yang terakhir, di dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan bahwa murid-muridnya percaya kepadanya. Hal yang paling penting di dalam masa yang sulit, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus menjaga, menyertai kita, baik bersama dengan orang tua di rumah, ketika kita berada di luar, kita harus percaya bahwa Tuhan lindungi kita, sehingga kita tidak memiliki rasa takut yang berlebihan. Oke? Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan bertemu pada minggu depan. Ibu percaya anak-anak sudah merindukan akan suasana ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyampaikan kebenaran firman-Mu walaupun dalam terbatas. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak dan kami semua untuk tetap menghadirkan Tuhan dalam hidup kami di masa yang sulit, tetap percaya kepadamu dan taat kepada pemerintah dan taat juga kepada orang tua, terutama taat kepada firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dadah.